Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nerinanda Dwi Putri. Saya dari semester 5 kelas Malam B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu di bab 4 dan bab 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ini adalah PowerPoint yang telah saya buat, yaitu meresum tugas agama bab 4 dan bab 5. Bagaimana cara mengintegrasikan, menelusuri konsep urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, insan kamil. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Apa itu insan kamil? Yaitu mereka yang mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, menyembah Tuhan yang disaksikannya. Berbeda dengan manusia beragama pada umumnya, yaitu mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan yang dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Berbeda dengan Abdul Karim Al-Jili, membagi insan kamil atas 3 tingkatan, yaitu tingkat permulaan atau al-bidayah, tingkat menengah atau at-tawasud, dan tingkat terakhir atau al-hitam. Nah, tingkat permulaan yaitu mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Sedangkan tingkat menengah yaitu sifat kemanusiaan yang terkait dengan realita kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki insan telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang telah dibukakan Tuhan kepada dia. Sedangkan tingkat terakhir yaitu insan kamil telah merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Nah, ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia pencipta takdir. Bab selanjutnya yaitu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Nah, di sini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Di sini, kaum muslim Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 komponen unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Jika 3 pilar tadi digabung menjadi satu, maka akan menjadi satu kesatuan seperti yang terlihat di PowerPoint ini. Jika ketiga pilar tadi disatukan, maka bisa kita lihat pada tabel berikut ini, maka akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Ibnu Arabi pada abad ke-14, dia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, untuk manusia yang belum menjadi insan kamil, maka dia menjadi monster setengah manusia. Konsep manusia dalam Al-Quran. Nah, konsep manusia dalam Al-Quran ini ada 3 tem, yaitu tem bashar, dimensi jasmania, yaitu memperingatkan manusia yang cenderung mempertahankan hawa nafsunya yang berwujud jiwa raga. Sedangkan al-insan yaitu peringatan dari Allah bahwa manusia cenderung kafir. Dan yang ketiga yaitu an-nas, dimensi psikologis rohaniah, yang dimana memperingatkan manusia yang cenderung mengikuti agama leluhur, agama mayoritas, atau agama yang menarik perhatiannya. Adapun unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil, yaitu meliputi 2 unsur, unsur luar yaitu tubuh dan unsur dalam yaitu batin. Unsur luar ini meliputi anggota tubuh dan juga panca indera kita. Nah, sedangkan unsur dalam ini meliputi batin yaitu hati, akal, dan juga nafsu. Sedangkan menurut Al-Ghazali, unsur dari batin ini juga meliputi roh. Nah, pentingnya hati dan akal yaitu sebagai raja dan juga perdana menteri ibaratnya. Nah, sedangkan unsur-unsur yang lain ini adalah pengikutnya. Itulah pentingnya pengendalian antara hati dan juga akal.
Sedangkan jika hati dan akal kalah dari pengikutnya ini, maka yang terjadi adalah ibarat kudeta. Adapun karakteristik insan kamil, seperti yang dibahas sebelumnya tadi, ada dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Yang tadi sebelumnya kita sebut setengah monster, setengah manusia. Nah, jika manusia tidak menjadi insan kamil, maka dia akan menjadi setengah monster dan setengah manusia, yaitu memiliki sifat menentang atau tidak tahu bagaimana agama yang benar. Dia juga akan kikir, melupakan Tuhan, menjalankan hal-hal buruk lainnya yang tidak dibenarkan di dalam agama. Masuk pada metode pencapaian insan kamil. Adapun jalan utama yang dilakukan oleh manusia untuk menuju insan kamil yaitu menjadi jihad akbar atau jihad menundukkan nafsu dan syahwat. Nah, nafsu sendiri memiliki 7 tingkatan, yaitu amarah, lawamah, mulhimah, mutamahina, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Jadi, upaya untuk menundukkan nafsu itu adalah dengan menaiki atau berproses untuk mencapai 7 tangga tersebut hingga mencapai yang terakhir yaitu nafsu kamilah. Nah, sekarang kita masuk pada bab 5 yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Dengan masuk ke subbabnya menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigmanya? Yaitu untuk menjadi suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman bahwa di mana Al-Quran itu mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Nah, premis-premis normatif di dalam Al-Quran ini dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Strukturnya sendiri, struktur transendental Al-Quran yang merupakan sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Lalu bagaimana dengan pertanyaan tentang mengapa paradigma Qur'ani sangat penting dalam kehidupan modern? Sebenarnya ada sangat banyak tujuan atau alasan yang menjadi turunnya Al-Quran untuk kehidupan modern ini. Nah, sebagian besarnya adalah meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah, menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling menolong, dan itu berlaku terus-menerus dan banyak sekali alasan-alasan lainnya. Dari apa yang telah saya sampaikan dapat saya tarik kesimpulan sedikitnya, yaitu materi ini mengajarkan kita untuk menarik komitmen kita membangun dunia yang damai, aman, dan sejahtera, dapat mengimplementasikan ajaran Islam ini untuk menuju kehidupan yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan dapat juga menganalisis menyajikan hasil konseptual tentang semua ajaran Islam, terutama dalam kehidupan modern yang kita jalani seperti sekarang ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal baiknya, semoga bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman sekalian. Dan jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.